Saya percaya setiap kita dalam keadaan on fire dalam Tuhan. Amin. Di masa new normal ini kita terus melihat Tuhan bekerja dalam setiap hari kita. Mari saya undang untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam nama-Mu Yesus, betapa Engkau baik dalam setiap hari kami Tuhan. Kami terus Engkau sertai Tuhan dalam setiap hari kami Tuhan. Mari teman-teman yang ada di rumah, rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Rasakan setiap hadiratnya yang memuaskan dan melindungi kita. Yes Tuhan. Yes Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yes Jesus. Yes Jesus. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yes Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau hadir Tuhan saat kami mencari Engkau Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yes Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Yes Jesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Yes, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Biar setiap hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang melingkupi setiap hari-hari kami Tuhan. Yes Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Dia. Mari saya undang untuk kita menyembah Dia. Yes Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima penyembahan. Yes, kami menyembah-Mu. Let your spirit Jesus fill this place Jesus. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence
Jesus. Yes Tuhan, kami bersyukur terus Tuhan, karena Engkau terus baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hidup kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kami juga serahkan ibadah sore hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mengalir terus Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir terus sukacita-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita semua percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari puji Dia, mukjizat yang nyata. Yes Tuhan. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Oh, 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 oh. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang dapat menyangkali Kau Alfa Omega. Yes Tuhan, setiap perbuatan-Mu Tuhan. Yes, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah Alfa dan Omega Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Setiap perbuatan-Mu Tuhan, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega. Yes, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Oh, 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 oh. Hidupku penuh mukjizat. Yes Jesus. Hidupku penuh mukjizat. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dan kami hidup di dalam mukjizat-Mu Tuhan. Setiap kasih-Mu Bapa tidak pernah berhenti menyertai kami. Kami mau datang lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Yes Tuhan, You are here Jesus. Here, moving in our midst, I worship You.
Jesus. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Yes, Jesus. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Hanya Engkau Yesus. Yes Tuhan, that is who you are. Yes Tuhan. Even when I don't see it, you never stop, Jesus. See it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Yes, Jesus, you never stop. Even when I don't see it, you working. Even when you working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when, yes, Jesus, you never stop. You never stop working. You never stop. Even when, yes, Jesus, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. Bapak, kami terus bersyukur Tuhan,
Kami memilikimu yang begitu ajaib Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami penuh dengan mukjizat-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami belum mengerti apapun itu Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami yang mendengar Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tercurah atas kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman teen dan teman-teman mahasiswa yang melihat program tayangan ini. Kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini yang kita ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Kita akan belajar bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa boleh dialami oleh Simon Petrus. Saudara-saudara, kita buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk saudara-saudara yang mungkin yang ada di rumah. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini satu cerita yang sangat luar biasa kalau kita membaca, kalau kita terus mengikuti Firkop ini sangat luar biasa. Jadi ada satu cerita yang ada kegagalan yang total sekali. Simon Petrus dan teman-temannya, mereka mencari ikan semalaman. Dia mencari ikan dan dia tidak mendapatkannya. Dan di situ dia mengalami satu situasi yang tidak enak. Karena dia seorang nelayan yang ibaratnya dia sudah profesional karena pekerjaannya mereka adalah nelayan. Tetapi semalaman mereka mengerjakan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah saudaraku, tetapi berikutnya kemudian Yesus di situ datang dan pertolongan Tuhan terjadi di sana. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan teman-teman teen, teman-teman mahasiswa ataupun saudara yang melihat streaming ini, mungkin ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Demikian yang dialami Simon Petrus dan saudara-saudaranya dan teman-temannya, murid yang lainnya, dia mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga, ini saya mencatat ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Ya, di ayat yang ketiga katakan bahwa ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, saudaraku, Yesus di situ kemudian dia naik ke perahu. Tanpa permisi dia naik ke perahu. Saudara, ketika kita di dalam Kristus, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita.
Firman Tuhan katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak enak, ketika kita sedang menghadapi masalah, persoalan yang berat, izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu atas hidup kita. Apa yang dialami Simon ini sangat luar biasa. Yang pertama, Tuhan naik ke perahunya. Kemudian yang kedua adalah ketika Tuhan sudah naik ke perahu Simon, Yesus juga meminta kepada Simon, perahunya diarahkan ke tengah, sedikit ke tengah supaya dia bisa mengajar di situ. Jadi walaupun Simon sudah semalaman dia menjala ikan dan tidak mendapatkan ikan, tetapi ketika Yesus menyuruh perahunya dorong ke tengah sedikit, dia kerjakan. Dan di situ yang saya mencatat yang berikutnya adalah kemudian lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya mencatat, saya melihat di sana bahwa izinkan Tuhan boleh terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Yesus akhirnya masuk ke perahunya Simon. Setelah itu ketika dia di perahu itu, dia minta tolong lagi pada Simon, arahkan ke tengah perahumu. Dan bahkan ketika dia sudah mengarahkan perahu, ketika Simon mengerjakan itu dan akhirnya ketika mengerjakan itu dia menjadi berkat dan Yesus berkhotbah di sana. Yesus membagikan firman di sana. Walaupun dalam kondisi capek pun dia mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita belajar seperti Simon, seperti murid-murid yang lain. Di situ katakan di ayat yang keempat, dikatakan seperti ini, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, setelah firman dibagikan dan kemudian Yesus ngomong di ayat yang keempat, Yesus ngomong secara khusus. Saya percaya inilah yang dinamakan rema, karena Simon mendapatkan secara khusus, Tuhan berbicara secara khusus kepada Simon, tebarkanlah jalamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ketika teman-teman teman-teman youth mengikut Tuhan dan mengalami situasi masalah yang tidak enak, mari yang pertama adalah izinkan Tuhan boleh terlibat atau boleh mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam masalah persoalan kita. Jangan sampai kita mengerjakan persoalan ataupun kita menyelesaikan persoalan permasalahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, ketika kita mengerjakan ataupun menyelesaikan persoalan permasalahan dengan kekuatan kita sendiri, saudara, hasil kita akan mungkin bisa berhasil, tetapi hasilnya tidak maksimal, saudara. Saudara, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi ketika Tuhan terlibat dan Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberi rema kepada kita dan kita mengerjakan, hasilnya akan maksimal. Di ayat yang ke-6 di situ katakan seperti ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika semalaman sudah mengerjakan dengan kekuatannya sendiri, mereka tidak menghasilkan apa-apa, kosong, nol hasilnya. Bahkan perahunya tidak terisi dengan ikan apapun. Tetapi ketika Tuhan izinkan, ketika Tuhan berbicara dan Simon mendengar dan mengerjakannya, dia mengalami pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Mujizat boleh dialami oleh Simon. Bahkan dia mendapatkan ikan yang banyak. Jalannya di situ bahkan terkoyak. Satu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan,
Mari kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita, kita tahu pertolongan Tuhan pasti akan maksimal. Mujizatnya akan luar biasa. Ketika kita mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan bisa terselesaikan, tetapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang memberi rema, Tuhan sendiri yang berbicara, dan kita mengerjakannya, hasilnya pasti akan luar biasa. Simon Petrus mengalami satu pertolongan, satu mujizat yang sangat luar biasa. Jalannya, bahkan perahunya diisi penuh dengan ikan. Dan teman-teman yang lain diundangnya untuk menolong dia, supaya mereka boleh membantu untuk mendorong perahu itu ke darat untuk mengangkut ikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman, bahwa ketika kita senantiasa mengizinkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, pertolongannya pasti tepat, mujizat yang dikerjakannya pasti sangat luar biasa. Dan saya rindu teman-teman yang di rumah saat ini, ataupun yang saat ini ada di kampung halamannya masing-masing, kotanya masing-masing, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, ya dan amin, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita senantiasa terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami dengar, apa yang sudah kami dengar saat ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, itu menjadi rema kekuatan bagi setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu tepat sesuai dengan apa yang kami butuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Seperti pertolongan-Mu saat Simon Petrus menjala ikan dan Tuhan menolong ketika dia taat, ketika dia merendahkan diri, ketika Engkau menyuruh menebarkan di air yang agak dalam dan Simon melakukannya. Tuhan menolong Simon Petrus dan terjadi mujizat di sana. Kami juga rindu hidup kami, hidup anak-anak-Mu. Kami mengalami juga pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam persoalan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan turut campur tangan ketika kami melibatkan Engkau, ketika kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman pada hari ini. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap hari kita. Dan sampai jumpa di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.